Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hari Jumat yang berkah untuk kita membahas tentang tematik ya. Masih dalam buku tematik 6G. Judul yang akan Pak Endra sampaikan hari ini adalah Kerjasama ASEAN bidang sosial budaya dan Kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Lalu nanti ditambahkan tentang sejarah koperasi. Salah satu tujuan didirikan ASEAN adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini lebih rincinya lagi. Tujuan ASEAN adalah 1. Membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 2. Menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota. 3. Membentuk masyarakat ASEAN atau ASEAN Community. Nah, dari sini dihasilkan 3 pilar dalam deklarasi Concord 2 ASEAN. Apa saja? Masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat sosial budaya ASEAN. Nah, masyarakat sosial budaya ini kemudian terbentuklah sebuah nama, yaitu kita sebut cetak biru masyarakat sosial budaya ASEAN. Apa saja yang dilakukan? 1. Kerjasama meningkatkan sumber daya manusia. 2. Kerjasama antar lembaga kepegawaian ASEAN. 3. Kerjasama pemajuan perempuan. 4. Kerjasama penanggulangan narkoba dan obat terlarang. 5. Kerjasama dalam bentuk yayasan ASEAN, ASEAN Foundation. Dan yang terakhir adalah kerjasama bidang kepemudaan, ASEAN Youth Camp. ASEAN, kerjasama bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Seperti yang tercantum dalam halaman 88, bahwa kerjasama ASEAN yang meliputi bidang sosial budaya adalah 1. Budaya dan informasi. Kemudian pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Apa saja yang dikerjakan? Yaitu membentuk jaringan universitas ASEAN dan pesta olahraga yang 2 tahun sekali diadakan, yaitu SEA Games. 3. Hak-hak anak, kesejahteraan sosial, perlindungan, ya, dan perkembangan kelompok orang-orang yang kurang beruntung. 4. Pengurangan kemiskinan. 5. Buruh. 6. Konservasi biodiversitas. Ya, ini bersinggungan dengan lingkungan. 7. Manajemen bencana alam dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, kesehatan, yaitu HIV/AIDS atau Forum Ibu Menyusui. Kerjasama ASEAN bidang pendidikan diantaranya adalah pertukaran guru dan siswa. Kemudian kalau ada sekarang nih webinar, ya kan. Kemudian ada ajang kompetisi matematika dan sains. Dan pertemuan organisasi guru yang diadakan di Denpasar, Bali, di Sanur itu, yaitu disebut ACT, ASEAN Council of Teachers Convention. Ya, ini pada tanggal 8 Desember 2012. Baik, kita masuk ke sejarah koperasi. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen pada tanggal 1771 sampai 1858. Ya, dia menerapkan pada usaha pemintalan kapas di Skotlandia. Robert Owen dikenal sebagai bapak gerakan koperasi karena membuka toko koperasi di New Lanark, Skotlandia. Kemudian setelah itu dikembangkan oleh yang namanya Dr. William King. Dia seorang dokter, mengembangkan ide Owen sehingga dapat dilaksanakan dan praktis. Kemudian dia menerbitkan majalah The Cooperator. Ya, itu sejarah. Itulah sejarahnya. Lanjut, unsur-unsur koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang. 2. Bergabung dengan sukarela. Memiliki tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Organisasi bisnis yang diawasi dan dikendalikan. Ada kontribusi yang adil terhadap modal. Dan koperasi menerima risiko dan manfaat yang seimbang. Baik, itu lambang koperasi sebelumnya, dan ini yang sebelah kanan yang baru. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau satu orang atau seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat
yang berdasar atas asas keluargaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah memberkahi semua aktivitas kita, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan link Google Formulir pada GC kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hari Jumat yang berkah untuk kita membahas tentang tematik ya. Masih dalam buku tematik 6G. Judul yang akan Pak Endra sampaikan hari ini adalah Kerjasama ASEAN bidang sosial budaya dan Kerjasama ASEAN bidang pendidikan. Lalu nanti ditambahkan tentang sejarah koperasi. Salah satu tujuan didirikan ASEAN adalah memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini lebih rincinya lagi. Tujuan ASEAN adalah 1. Membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 2. Menjalin kerjasama dengan negara-negara anggota. 3. Membentuk masyarakat ASEAN atau Asian Community. Nah, dari sini dihasilkan 3 pilar dalam deklarasi Concord 2 ASEAN. Apa saja? Masyarakat keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, masyarakat sosial budaya ASEAN. Nah, masyarakat sosial budaya ini kemudian terbentuklah sebuah nama, yaitu kita sebut Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Apa saja yang dilakukan? 1. Kerjasama meningkatkan sumber daya manusia. 2. Kerjasama antar lembaga kepegawaian ASEAN. 3. Kerjasama pemajuan perempuan. 4. Kerjasama penanggulangan narkoba dan obat terlarang. 5. Kerjasama dalam bentuk yayasan ASEAN, ASEAN Foundation. Dan yang terakhir adalah kerjasama bidang kepemudaan, ASEAN Youth Camp. ASEAN, kerjasama bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Seperti yang tercantum dalam halaman 88, bahwa kerjasama ASEAN yang meliputi bidang sosial budaya adalah 1. Budaya dan informasi. Kemudian pendidikan, kepemudaan, dan olahraga. Apa saja yang dikerjakan? Yaitu membentuk jaringan universitas ASEAN dan pesta olahraga yang 2 tahun sekali diadakan, yaitu SEA Games. 3. Hak-hak anak, kesejahteraan sosial, perlindungan, ya, dan perkembangan kelompok orang-orang yang kurang beruntung. 4. Pengurangan kemiskinan. 5. Buruh. 6. Konservasi biodiversitas. Ya, ini bersinggungan dengan lingkungan. 7. Manajemen bencana alam dan kemanusiaan. Dan yang terakhir, kesehatan, yaitu HIV/AIDS atau Forum Ibu Menyusui. Kerjasama ASEAN bidang pendidikan diantaranya adalah pertukaran guru dan siswa. Kemudian kalau ada sekarang nih webinar, ya kan. Kemudian ada ajang kompetisi matematika dan sains. Dan pertemuan organisasi guru yang diadakan di Denpasar, Bali, di Sanur itu, yaitu disebut ACT, ASEAN Council of Teachers Convention. Ya, ini pada tanggal 8 Desember 2012. Baik, kita masuk ke sejarah koperasi. Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen pada tanggal 1771 sampai 1858. Ya, dia menerapkan pada usaha pemintalan kapas di Skotlandia. Robert Owen dikenal sebagai bapak gerakan koperasi karena membuka toko koperasi di New Lanark, Skotlandia. Kemudian setelah itu dikembangkan oleh yang namanya Dr. William King. Dia seorang dokter, mengembangkan ide Owen sehingga dapat dilaksanakan dan praktis. Kemudian dia menerbitkan majalah The Cooperator. Ya, itu sejarah. Itulah sejarahnya. Lanjut, unsur-unsur koperasi. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, 2. Bergabung dengan sukarela, memiliki tujuan ekonomi yang ingin dicapai, organisasi bisnis yang diawasi,
dan dikendalikan. Ada kontribusi yang adil terhadap modal, dan koperasi menerima risiko dan manfaat yang seimbang. Baik, itu lambang koperasi sebelumnya, dan ini yang sebelah kanan yang baru. Jadi koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau satu orang atau seorang atau badan hukum yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga Allah memberkahi semua aktivitas kita, dari mulai bangun tidur sampai kemudian tidur lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih. Jangan lupa kerjakan link Google Formulir pada GC kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.